beda sama anak tantrum. Kalau anak tantrum mungkin bisa dipeluk dia segala macam. Kalau ini justru jangan dia papain, karena kalau pada saat dia sedang posisi kaku gitu, kita berusaha atau meluk lah atau segala macam, malah bisa patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Neuroners, jumpa lagi dengan saya Dr. Lilir Amalini, spesialis neurologi di acara kita Podcast Neurotalk. Nah, acara yang akan membahas kegalauan kamu tentang masalah saraf sehari-hari yang akan dibawakan oleh narasumber yang terpercaya dengan bahasa awam tentunya. Oke Neuroners, hari ini kita akan membahas tentang epilepsi dalam rangka menyambut Purple Day. Purple Day itu adalah suatu bulan di mana kita membahas segalanya tentang epilepsi gitu. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber dan bintang tamu yang oke banget nih. Yang pertama adalah Dr. Astri Budikayanti, spesialis neurologi, subspesialis epilepsi neurofisiologi klinis konsultan. Halo dokter, apa kabar? Halo Dr. Lilir, baik, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih dokter Astri sekarang? Biasa aja, ngajar dan penelitian dan lain-lain lah. Sibuk banget pokoknya ya dok ya, banyak Enggak, banget saya pasien-pasien. saya nggak pernah sibuk. Kasih lo ya dok. Lalu kita juga ditemani oleh bintang tamu kita, seorang aktris dan momfluencer, yaitu Mbak Aditya Putri. Halo dokter, salam kenal, senang banget bisa diundang ke sini. Ya, gimana nih Mbak Putri? Lagi apa nih kegiatannya sekarang? Masih membersamai anak-anak, terus masih berkarir juga, berkarya juga. Menurut Mbak Putri, kejang tuh yang kayak apa sih Mbak? Kejang itu kayak dia nggak bisa kontrol dirinya dia Nggak gitu. bisa kontrol dirinya. Ya, Oke, tapi oke. ya pokoknya itu pemandangan yang pasti menyenangkan. ya tidak menyenangkan, karena kita sebenarnya somehow kita pingin nolongin kan pasti, karena kita tahu kondisi seseorang ini tidak berdaya gitu untuk menolong dirinya sendiri, tapi kita juga karena itu pemandangan yang asing untuk kita bisa helpful gitu ya, mengulurkan tangan kita juga kalau kita nggak punya ilmunya juga gimana ya gitu. Jadi sebenarnya dari tadi aku udah nggak sabar sih kayak ayo dong dok, spill dong dok gitu ya kan. Jadi sebenarnya apa sih nih dokter Astri, epilepsi itu apa? Penyebabnya apa? Apa benar tadi tadi itu kejang tapi bentuknya macam-macam? Emang benar ya ada beberapa bentuk kejang? Benar. Ya, jadi memang kalau epilepsi itu kadang-kadang bahasa awamnya ayan ya. Orang yang suka dibilang ayan atau epilepsi, sekarang lebih familiar sih ke epilepsi ya. Kemudian itu karena memang di otaknya itu ada gangguan aktivitas listrik gitu. Jadi otak kita itu kan network yang listriknya macam-macam, sambungan apa segala macam gitu kan. Nah, kalau dia ada gangguan aja, maka tergantung lokasinya di mana, maka dia akan bisa menimbulkan epilepsi atau kejang. Bisa kejang, bisa bangkitan sebenarnya. Jadi kalau yang kita lihat kejang itu dia biasanya bentuknya kaku kan, habis itu kelojotan, terus pasiennya nggak sadar. Itu memang lebih sering dibilang kejang. Kalau bangkitan itu misalnya kayak pasiennya tiba-tiba orang bengong, terus kadang-kadang kita ini nggak sadar, terus dia juga bukan bengong biasa ya. Kalau kita masih tahu kita bengong itu normal. Kayak Jadi freeze gitu ya. Kayak freeze, dia biasanya akan skip gitu, jadi dia akan nggak inget apa yang lagi terjadi di sekitarnya, atau dia tapi biasanya cuma sebentar, atau tiba-tiba ada orang yang lagi ngapain gitu, tiba-tiba dia berhenti terus kayak bingung atau jalan mondar mandir apa Tapi segala bukan macam. kayak terpesona gitu ya dok, melihat siapa gitu bengong. Starstruck Bukan ya. Terpesona itu kan masih sadar ya. Sadar ya dok. Penyebab epilepsi dok? Penyebabnya itu bisa macam-macam. Penyebabnya itu tadi kan sempat tanya, diturunkan nggak sih? Ada yang diturunkan, ada yang didapat. Kalau diturunkan itu biasanya memang genetik yang dibawa dari salah satu orang tuanya, tapi biasanya tipe epilepsi justru yang ringan dan dia akan sembuh sendiri pada saat dewasa. Gitu. Nah, kalau misalnya yang didapat, dia itu bisa karena penyakit otak atau cedera otak. Misalnya kayak
habis kecelakaan atau ada tadi brain cancer, itu juga salah satunya bisa, atau infeksi macam-macam yang bisa, segala penyakit otak yang itu bisa menyebabkan kejang atau dan pasiennya akhirnya jadi epilepsi. Ya, jadi kalau kejang itu bukan cuman kelojotan, bukan cuman kaku gitu ya dok ya. Jadi ada yang cuman bengong gitu ya, tapi bengong dia nggak sadar ya. Jadi kalau dokter Astri bilang tadi bengong, tapi kalau tahu tadi bengong itu berarti bukan. Jadi masih aman ya dok kalau cuman bengong gitu. Jadi silakan. Itu kayaknya galau deh. Overthinking mungkin ya. Jadi dok, gimana kalau orang misalnya kejang gitu ya, itu sebenarnya harus dibawa berobat kemana, dan gimana sih cara mendiagnosis kejang atau epilepsi itu? Kalau orang itu kejang pertama kali, memang sebaiknya harus langsung ke dokter. Sebenarnya tadi kayak pokoknya ke dokter aja gitu. Ke dokter mana aja boleh, ke rumah sakit terdekat, ke klinik terdekat boleh, karena itu kejang pertama kali. Kejang pertama kali itu harus wajib banget ke dokter, jangan nunggu 2 kali, 3 kali atau sampai 10 kali. Itu wajib banget ke dokter. Nanti kalau misalnya sudah mendapat pertolongan pertama dari dokter setempat, maka memang biasanya akan diarahkan ke dokter neurologi atau dokter saraf. Gitu. Jadi tadi kan juga ditanya penyebabnya apa kan. Kalau tadi yang turunan itu biasanya pada anak-anak. Jadi kita biasanya itu lebih ke genetik dan jarang banget kita menemukan sesuatu. Makanya tadi pas besar dia hilang. Tapi kalau pada orang dewasa muda lah, lebih dari umur 21 atau 25 tahun, 20 tahun ke atas deh biar ingatnya. 20 tahun ke atas itu kejang pertama kali itu biasanya ada penyebab di otaknya. Makanya harus langsung ke rumah sakit terdekat atau ke klinik terdekat, ke dokter terdekat untuk mencari tahu penyebabnya apa. Nanti kalau misalnya udah dicari tahu, biasanya akan di-refer juga ke dokter neurologi. Nah, terus tadi dok, untuk menegakkan diagnosis, oh nih orang nih kejang, oh nih orang nih epilepsi gitu, gimana tuh dok? Jadi kalau misalnya pertama kali, biasanya untuk menegakkan pasien epilepsi itu dokter akan banyak bertanya sih. Karena sebenarnya dari kita kan dokter nggak ngeliat sendiri ya pas kejadian gimana. Jadi biasanya, dan pasiennya juga nggak sadar, kecuali kalau dia kadang-kadang dia punya tanda dia mau serangan, dia kayak misalnya rasa mual atau dia ada halusinasi, ngeliat sesuatu atau dengar sesuatu, itu juga bisa, tapi hitungan detik gitu. Itu bisa kita tanyakan ke pasiennya. Tapi dari saat dia mengalami kejang sampai akhirnya sadar lagi, yang ngeliat keluarga kan gitu. Dan tadi sempat bilang begitu ngeliat nggak tahu apa, panik. Biasanya belum tahu tuh bentuknya gimana apa segala macam. Jadi terkadang dokter meminta untuk videoin. Ada keluarga pasien yang nggak tega, dok masa pasiennya lagi kejang kita videoin, tapi itu sangat penting untuk dokter. Karena dari bentuk kejangnya kita bisa tahu di mana letak kelainannya. Gitu, dan di mana letak kelainannya biasanya kita akan bisa juga tahu penyebabnya apa. Kita melakukan namanya EEG, rekam otak, atau imaging ya. Pencitraan otak itu seperti MRI gitu. Atau misalnya kalau kita curiga ada gangguan dari misalnya gulanya atau elektrolitnya, itu juga kita bisa periksa laboratorium. Dan biasanya kalau curiga ada infeksi juga, kita harus ngambil cairan otak. Nah, pasien dikatakan epilepsi kalau dia kejangnya sudah berulang. Kejang sekali ada penyebab di otaknya, kita langsung bilang pasiennya epilepsi. Tapi kalau misalnya kita belum menemukan penyebab khusus di otaknya atau di semua tadi pemeriksaan, kita biasanya akan nunggu 1 kali lagi kejang dengan bentuk yang sama, baru kita bilang pasiennya epilepsi. Dokter Astri tadi kan ada yang disebut tuh EEG ya dok, rekam otak. Itu diapain sih dok? Sakit nggak sih dok? Kayaknya enggak listrik gitu ya dok ya, disetrum apa gimana tuh dok? Iya, emang kalau di film-film dipasang gitu listrik tuh habis itu dikejut-kejut gitu ya, enggak. Ini hanya dipasang-pasang. Jadi ada beberapa, kita bilangnya elektrode, kabelnya panjang banget emang. Habis itu kita akan pasang di beberapa titik-titik di kepala itu untuk kita bisa melokalisasi lokasi kejangnya. Dan itu nggak ada rasanya, sama sekali nggak ada rasanya, benar-benar cuma kayak di foto. Nggak ada rasa kesetrum gitu, nggak ada ya dok? Nggak ada rasa kesetrum. Berapa lama dok itu dok pemeriksaannya dok? Tergantung sebenarnya, minimal 30 menit. Mbak Putri, kalau misalnya nih ada orang tiba-tiba kejang gitu di depan Mbak Putri gitu, menurut Mbak Putri apa sih yang bisa dilakukan untuk menolong orang tersebut? Karena tadi udah dikasih tahu, lalu videoin ya.
Tapi Dari kayak tadi ya, nyontek. nyontek ya. Mungkin kalau nggak aku kepikir karena aku punya anak kecil gitu ya, aku kebayang kayak kalau Kejang itu kayak anak tantrum. Ya mungkin memastikan bahwa dia di tempat yang aman, maksudnya nggak bahaya gitu ya. Mungkin jadi misalnya takut dia ke benda yang tajam atau apa, kayak disingkirin aja gitu, kayak jadi ibaratnya dia mau ngamuk kayak anak kecil tantrum, ya udah yang penting dia safe gitu. Paling itu sih. Tapi kalau untuk selanjutnya masih butuh di-spill lagi sih. Nah, sekarang kita tanya ya, bener apa enggak sih kalau Kejang itu harus disumpelin sama sendok? Kita tanya. Jadi apa sih Dokter Astri, kalau ada orang yang kejang di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas tidak benar dimasukkan sendok. Bahaya ya Dok ya. Gitu. Iya, memang kalau dulu tuh orang tua kita gitu ya, kalau ada yang kejang kan pokoknya jangan sampai lidahnya kegigit gitu. Jadi dimasukin sesuatu ke mulutnya gitu. Nah, dari perkembangan ilmu pengetahuan pastinya ya, perkembangan ilmu pengetahuan ternyata pada saat pasiennya mengalami kejang itu, maka justru dia nggak bisa napas. Jadi karena semua badan kaku, termasuk lehernya kaku, jalan napasnya kan lewat. Jadi justru kita jangan nambah bikin dia nggak bisa napas gitu. Kalau misalnya ada kadang-kadang pasien yang kejang itu juga air liurnya suka ini ya, berlebihan. Itu sebenarnya karena kan pas dia kaku, air liur itu nggak ketelan gitu. Jadi dia akan terkumpul di mulut, kemudian kalau akhirnya pasiennya kelojotan, itu dia kayak kekocok di mulut, habis itu dia keluar gitu. Jadi itu kenapa dia akhirnya keluar berbusa, kadang-kadang kayak jadi agak berbusa karena dia terkocok di mulut gitu. Nggak usah sampai diambil, tapi kita lap, kemudian miringkan ke arah yang air liurnya itu, supaya dia justru air liurnya bisa jatuh sendiri. Kita ini aja lap-lap sampai dia akhirnya berhenti sendiri. Kemudian yang juga harus dipastikan adalah sama kayak tadi, setuju, anak tantrum lagi ini segala macam, maka kita harus memastikan bahwa dia aman. Jadi misalnya dia sekitarnya ada pakai meja atau dia jatuh gubrak, terus dia misalnya bentuk serangannya yang sampai gini-gini, terus di dininya ada meja, ya kita singkirkan. Beda sama anak tantrum. Kalau anak tantrum mungkin bisa dipeluk di segala macam. Kalau ini justru jangan dia papain, karena kalau pada saat dia sedang posisi kaku gitu, kita berusaha atau meluk lah atau segala macam, malah bisa patah. Yang bisa patah pasiennya atau justru yang meluknya juga bisa itu. Jadi justru kita diamkan, jangan diapa-apain, kita jangan ditahan gitu. Jangan ya, ditahan, biarkan pasiennya tadi menyelesaikan kejangnya tadi. Yang penting tadi kita amankan sekitarnya, sama tadi kalau ada liur atau pokoknya pastikan bahwa jalan napasnya itu dia lancar. Biasanya kejangnya itu akan berhenti sendiri sekitar 1 menit. Itu memang kalau kayak di sinetron gitu kan, kalau sesuatu yang mengerikan kayaknya lama gitu ya. Padahal sebenarnya kalau secara teori dan penelitian, kejang itu paling lama 2 menit. Gitu. Setelah itu misalnya pasiennya udah selesai biasanya dia akan berhenti kejangnya. Terkadang ada yang bisa langsung bangun, ada yang dia butuh waktu dulu. Ada yang kayak orang linglung, habis itu dia kebangun, terus kayak tadi jalan mondar-mandir segala macam, itu diikutin aja. Jadi pokoknya balik lagi memastikan dia aman sampai dia sadar benar, panggil namanya, panggil sampai dia menjawab. Terus kalau ada sedikit tips dari pasien saya, justru dia bilang wajar orang tuh begitu ngelihat ada serangan panik tuh semua tampang jadi ketakutan apa segala macam gitu-gitu. Pasiennya kan nggak sadar kan dia ngapain kan. Begitu dia bangun dia ngelihat, kenapa sih, ada apa sih, dia kan gitu kan, dia nggak tahu segala macam. Karena semua orang kelihatan takut dan apa segala macam, dia jadi takut. Kenapa gitu. Jadi dia hanya ingin orang ada di sampingnya dengan comforting, dengan it's okay, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Itu salah satu yang membuat dia feel better and akhirnya tetap percaya diri. Kalau menurut Mbak Putri, apa sih jadi dari tadi tuh, dari awal sampai akhir ini nih, itu yang paling banyak nih PR-nya. 80% itu punya anak keturunan, bahkan ada sampai 5. Tuh. Saya langsung, wow, banyak sekali.